warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan kali ini kita dapat ketemu kembali dalam pembelajaran PPKN. Dan sebelumnya Bapak senantiasa mendoakan kalian semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan coba bersama-sama membahas tentang partisipasi warga negara dalam sistem politik Indonesia. Materi ini adalah materi PPKN kelas 10 semester ganjil UKBM 3, unit kegiatan belajar mandiri 3. Silakan kalian simak sampai dengan selesai. Apa sih sebenarnya partisipasi warga negara dalam sistem politik Indonesia? Kita kaji pertama kali tentang apa itu sebenarnya partisipasi politik. Partisipasi politik merupakan keterlibatan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan politik. Itu pengertian secara umum mengenai partisipasi politik. Ada pendapatnya yang disampaikan oleh Verba bahwa yang dimaksud dengan partisipasi politik menurutnya yaitu kegiatan pribadi warga negara yang legal, yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka. Itu partisipasi politik menurut Perba. Intinya keterlibatan warga negara dalam mempengaruhi seleksi pejabat negara dan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka, dalam hal ini adalah pemerintahan. Dengan kata lain, keterlibatan warga negara ini bisa dalam bentuk secara aktif dalam kegiatan pemilu. Nah, berikutnya kita lihat bagaimana ciri-ciri masyarakat politik. Masyarakat politik adalah suatu komunitas masyarakat jika masyarakat tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah. Yang kedua, memiliki sistem pemerintahan tertentu yang mengatur kehidupan masyarakat. Jadi sistem pemerintahan yang dimaksud di sini ada pemerintahan pusat maupun daerah. Kemudian memiliki lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan, ya, baik lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Yang keempat, memiliki tujuan tertentu yang mengikat seluruh masyarakat. Berarti tujuan ini adalah tujuan sesuai dengan cita-cita masyarakat itu sendiri. Kemudian yang kelima, memahami informasi dasar tentang siapa yang memegang kekuasaan dan bagaimana sebuah institusi bekerja. Yang keenam, dapat menerima perbedaan pendapat. Dan yang ketujuh, ciri masyarakat politik adalah memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara. Kemudian yang kedelapan adalah memiliki rasa tanggung jawab terhadap perkembangan dan keadaan negara maupun bangsanya. Berbicara tentang ciri-ciri masyarakat politik. Yang kesembilan berikutnya adalah memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan perumusan penentuan kebijakan negara, mengawasi dan mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut dalam berbagai bidang kehidupan. Kemudian yang ke-10, menyadari akan pentingnya pembelaan terhadap negara, kedaulatan, keberadaan, dan keutuhan negara. Memahami, menyadari, dan melaksanakan sikap dan perilaku yang sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat maupun warga negara. 11, patuh terhadap hukum dan senantiasa menegakkan supremasi hukum. Ke-12, membangun budaya politik yang demokratis. Ke-13, menjunjung tinggi demokrasi, hak asasi manusia, keadilan, dan persamaan. Kemudian yang ke-14, mengawasi jalannya pemerintahan agar tertata dengan baik. Dan ke-15, memiliki wawasan kebangsaan, sikap dan perilaku yang mencerminkan
cinta tanah air atau nasionalisme, patriotisme, dan heroisme. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kalian memahami tentang apa itu partisipasi politik dan bagaimana ciri-ciri masyarakat politik itu sendiri, maka pada bagian ini kita akan mencoba membahas tentang contoh-contoh daripada partisipasi politik masyarakat atau warga negara. Kita ambil contoh misalnya di dalam kehidupan di sekolah. Contohnya adalah pemilihan ketua kelas, ketua OSIS, dan ketua organisasi ekstrakurikuler seperti pramuka, pencipta alam, PMR, Paskibra, dan sebagainya. Yang kedua adalah pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS atau organisasi ekstrakurikuler. Kemudian yang ketiga adalah forum-forum diskusi atau musyawarah yang diselenggarakan oleh sekolah itu sendiri. Nah, contoh partisipasi berikutnya adalah partisipasi politik warga negara atau masyarakat dalam masyarakat itu sendiri atau lingkungan masyarakat. Misalnya ada forum warga, kemudian ada pemilihan ketua LT, RW, kepala desa, ketua organisasi masyarakat, dan sebagainya. Selanjutnya pembuatan peraturan yang berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ADART disingkat bagi organisasi masyarakat, koperasi, RW, LMD, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, contoh partisipasi politik warga negara dalam kehidupan bernegara itu contohnya misalnya pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan eksekutif atau dalam hal ini adalah presiden dan anggota MPR, DPR maupun DPD dan DPRD. Kemudian pemilihan kepala daerah secara langsung, pilkada langsung, dan aksi demonstrasi yang tertib, damai, dan santun. Itulah contoh-contoh partisipasi politik warga negara. Sekarang waktunya kalian untuk mengerjakan tugas individu seperti biasa. Setelah kalian tadi menyimak penjelasan yang sudah Bapak sampaikan tentang partisipasi politik, kemudian masyarakat politik, dan bagaimana contoh-contoh partisipasi politik yang dilakukan oleh warga negara. Nah, tugas individunya adalah berupa pertanyaan yang harus kalian kerjakan di buku tugas. Jangan lupa ditulis dulu soalnya. Selanjutnya dijawab, setelah itu dipoto dan dikirimkan ke grup tugas Telegram. Pertanyaannya yang pertama adalah tuliskan definisi partisipasi politik menurut Verba. Kemudian yang kedua, sebutkan 5 ciri masyarakat politik. Yang ketiga, mengapa kita perlu berpartisipasi politik. Dan yang keempat, berikan 3 contoh partisipasi politik dalam lingkungan sekolah. Ya. Itu tugas individu dalam rangka untuk mereview atau mengevaluasi sejauh mana kalian bisa menyerap materi yang sudah disampaikan tadi. Demikian tadi tentang materi partisipasi politik warga negara. Untuk itu mudah-mudahan kalian bisa memahami dan apa yang sudah disampaikan atau dijelaskan oleh Bapak dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Amin ya robbal alamin. Sekian dan terima kasih sekali lagi, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata dari Bapak, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.